Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salaha sairul jasadi kulli wa idza fasadat fasada sairul jasadi kulli ala wa hiyal qalbu, rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa balagha Rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, kita semua pasti pernah merasakan sakit, apalagi di musim pagebluk atau musim pandemi seperti ini. Siapa saja dari kita pasti berpotensi terkena penyakit. Kebanyakan orang ketika terkena penyakit tidak pernah mau memeriksakan dirinya ke dokter, tidak pernah mau memeriksakan penyakitnya ke dokter, dengan berbagai macam alasan. Ada yang karena alasan tidak punya biaya, tapi ada juga yang karena alasan tidak percaya dengan dokter yang akan didatangi. Dan kebanyakan dari kita meyakini bahwa dengan minum obat tertentu kita pasti akan sembuh, meskipun probabilitas atau kemungkinan sembuh itu 50%, 50%. Ada yang mencoba minum obat dengan obat yang dia sukai, dia sembuh. Tapi ada juga orang yang mencoba meminum obat yang dia yakini ternyata kesembuhan itu tidak kunjung datang. Artinya, untuk mengobati diri kita sendiri, kita masih membutuhkan orang lain yang bisa melihat secara objektif, melihat secara cermat apa sebenarnya penyakit yang kita derita. Demikian pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat. Karena dikatakan sendiri di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat bagi orang-orang yang beriman, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Tetapi untuk bisa merasakan khasiat dari obat itu, kita perlu seorang dokter. Sama halnya seperti kita sakit. Untuk mengetahui bahwa obat ini berbahaya atau tidak, cara minumnya seperti apa, kandungan apa yang harus kita waspadai, tentu kita harus meminta petunjuk dari seorang dokter. Kalau kita hanya mengandalkan pengetahuan tentang obat-obatan, mungkin dengan hanya membaca buku MIMS atau buku tentang indeks harga obat, semua orang bisa menjadi dokter. Tapi ternyata tidak seperti itu. Orang yang punya buku indeks obat-obatan dan harga obat, kalau dulu namanya DOI, Data Obat Indonesia, ternyata tidak semua juga mengerti atau bisa menyembuhkan penyakit yang dia alami. Demikian pula dengan Quran. Quran, hadis itu obat. Tapi untuk mengetahui efektivitas dari obat itu, kita memerlukan seorang dokter, dalam tanda kutip, yang memahami makna Al-Quran dan memahami makna yang terkandung di dalam hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penyakit utama yang diderita oleh manusia adalah penyakit qalbu. Itu bisa kita temukan di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-8. Allah mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di ayat ke-9 Allah mengatakan, di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan kepada mereka itu maradan, berbagai macam penyakit. Dari situ jelas sekali bahwa qalbun atau penyakit yang ada di dalam diri manusia itulah yang membuat manusia susah di dalam menyikapi kehidupan, atau paling tidak manusia susah untuk mengakui keesaan Tuhan. Inilah problem utama manusia di muka bumi ini ketika jiwanya itu sakit. Ada orang yang fisiknya terlihat sehat tetapi jiwanya sakit.
Ini dalam kaitannya dengan Hari Kesehatan Jiwa yang diadakan, yang diperingati beberapa hari yang lalu. Memang faktanya seperti itu. Ada orang yang badannya sehat, pikirannya sehat, tapi ternyata jiwanya sakit. Orang yang jiwanya sakit itu terlihat yang pertama adalah dia membenci kebenaran. Sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 tadi. Ayat itu berbicara tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh masyarakat Madinah yang tidak suka dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ke kota Madinah. Kenapa? Karena ketika Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah punya idola baru. Orang-orang Madinah mempunyai panutan baru, yaitu sosok seorang Nabi, figur orang yang jujur, yang bisa mendamaikan konflik masyarakat Madinah yang sudah berlangsung selama kurang lebih 120 tahun. Nah, selain Abdullah bin Ubay bin Salul, ada juga kelompok orang-orang Yahudi yang merasa dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lagi bisa menangguk keuntungan ekonomi yang lebih banyak. Mereka merasa terancam dengan perdamaian yang dibangun oleh Nabi. Nabi berhasil mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. Kenapa mereka tidak suka? Karena rupanya mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari perang yang terjadi di antara dua suku di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Bila suku Aus dan suku Khazraj masih berperang, orang-orang Yahudi ini mendapatkan keuntungan melalui penjualan senjata, mendapatkan keuntungan melalui tawaran mediasi, mendapatkan keuntungan dengan pasokan logistik yang dibutuhkan oleh kedua suku besar itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang, Nabi mendamaikan suku Aus dan Khazraj, maka aliran modal atau aliran uang yang seharusnya mereka terima dalam jumlah besar ini menjadi berkurang karena dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah dengan lantang menunjuk langsung fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, yaitu penyakit tidak suka dengan kebenaran, penyakit merasa tersaingi, penyakit merasa bahwa rezekinya akan habis jika ada orang yang lebih hebat datang sesudahnya. Ini penyakit hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika ayat itu berbicara dalam konteks Madinah, maka bagaimana ayat itu kita kontekstualisasikan dalam masa damai seperti sekarang ini? Penyakit hati bukan berarti tidak ada, karena yang namanya semangat bersaing tetap ada di antara kita. Itulah karakter manusia. Dia membutuhkan orang lain, apakah sebagai teman ataukah sebagai lawan, apakah sebagai kawan ataukah sebagai lawan. Manusia seperti itu. Ketika orang ini jauh dia rindu, tetapi ketika dia dekat maka dia akan jadikan kawannya ini sebagai lawan. Kenapa? Karena manusia itu ingin selalu mengungguli sesamanya. Manusia ingin selalu merasa dalam posisi yang dihormati dan dihargai. Nah, dalam konteks saat ini maka penyakit jiwa itu masih tetap ada, dan siapapun bisa dihinggapi penyakit jiwa ini. Rasulullah SAW menyebutkan apa jenis penyakit jiwa itu. Beliau mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Iyyakum wal hasada, berhati-hatilah kalian dengan penyakit hasud, penyakit dengki. Apa itu dengki? Dengki itu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan mengharapkan supaya orang lain hancur dengan nikmat yang dia dapatkan. Itulah penyakit dengki. Jadi tidak suka jika melihat orang itu sukses, melihat orang itu berhasil. Maka Nabi mengatakan fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena kedengkian itu bisa menghancurkan semua kebaikan. Bayangkan kalau orang sudah dengki, jangankan kepada orangnya, lihat mobilnya saja dia benci. Kalau sudah dengki. Jangankan melihat orangnya, melihat sandalnya saja dia sudah tidak suka. Itu kalau sudah dengki. Jangankan bertemu orangnya, mendengar namanya saja dia nggak suka. Itu kalau sudah dengki. Maka orang-orang Madinah, terutama kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang dengki ini adalah musuh yang paling cerdas, musuh yang paling pandai,
Karena jika orang sudah dihinggapi oleh kedengkian, dia pasti dengan mudah mengumpulkan semua informasi tentang kita. Semua informasi tentang kita dia sudah punya. Apalagi sekarang ada yang namanya surveillance. Ada yang mengatakan bahwa sebagian orang meminta pertemanan di media sosial, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Itu bukan untuk menjadi teman dalam makna yang hakiki, tapi as surveillance, hanya untuk memata-matai apa yang dilakukan orang itu. Sehingga kita lihat bagaimana orang sekarang menilai orang lain itu hanya dari status atau dari unggahan-unggahan yang ditampilkan di media sosial. Padahal unggahan yang ditampilkan di media sosial itu kadang dia bisa benar, kadang dia hanya sekedar tipuan atau dia memancing supaya orang lain itu memberikan reaksi tertentu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini berupaya mencari-cari kekurangan Nabi Muhammad dan keluarganya, sampai satu waktu ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan dari rombongan peperangan. Lalu kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sofwan diberikan tugas oleh Nabi untuk menjadi ketua tim penyapu, memeriksa siapa saja anggota rombongan yang tertinggal. Bertemulah Aisyah dengan Sofwan, dan Aisyah sedang dalam keadaan tidur di dalam tendanya. Lalu kemudian tenda itu diangkat ke punggung unta, dan Aisyah naik ke punggung unta. Sampailah di kota Madinah Aisyah dan Sofwan. Kemudian Abdullah bin Ubay mengolah peristiwa itu dan menyebarkan berita palsu kepada masyarakat bahwa istri Nabi melakukan perselingkuhan dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan. Itulah hoax atau berita bohong pertama yang muncul di dunia Islam ketika istri Nabi digosipkan atau difitnah melakukan perselingkuhan dengan seorang sahabat. Dan namanya berita, satu kali Nabi tidak mengabaikan berita itu, dua kali Nabi juga tidak mengabaikan berita itu. Yang namanya gosip digosok makin sip, sehingga akhirnya kenapa berita ini terus berulang-ulang terjadi selama beberapa hari. Sampai akhirnya Nabi meminta Aisyah radhiyallahu anha, istrinya itu, untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan Nabi berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Dan akhirnya Allah sendiri yang mengklarifikasi bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu bersih dari tuduhan-tuduhan yang disebarkan oleh Abdullah bin Salul dan kawan-kawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah penyakit dengki. Ketika dia sudah merajai hati manusia, maka dia tidak akan lagi melihat yang namanya kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, wa innal hasada ya'kulul hasanat. Dengki itu dia bisa menghancurkan semua kebaikan. Dia akan memberikan penafsiran-penafsiran tersendiri setiap kali dia melihat kebaikan dari orang yang dia tidak suka. Kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api menghabisi kayu bakar. Api itu kalau dia sudah menyala, maka dia tidak peduli apakah kayu itu yang bisa menyalakan api atau kayu yang tidak bisa menyalakan api, pasti akan dihancurkan. Demikian pula dengan yang namanya kedengkian. Kalau dia sudah muncul begitu merajai, maka dia tidak akan peduli argumentasi apa yang disampaikan oleh orang yang dibencinya. Setiap yang dikatakan pasti salah. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi tidak mengkhawatirkan umatnya ini kembali melakukan perbuatan syirik dalam makna menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah matahari, dan menyembah bulan. Tapi yang Nabi khawatirkan adalah syahwatan khafiyah. Apa itu syahwatan khafiyah? Dorongan nafsu yang begitu halus, yaitu penyakit hati yang bisa merusak ukhuwah di antara umat ini. Karena itulah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara tujuannya adalah tasfiyatul qalbi. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati. Karena di dalam peringatan itu hadir para ulama yang memberikan nasihat. Mereka adalah para dokter hati yang menjelaskan kepada kita apa bahaya-bahaya dari penyakit hati dan penyakit jiwa jika kita tidak pernah waspada dan tidak pernah kita tangani. Melalui Maulid Nabi itu kita diajak untuk bersolawat, karena di antara manfaat solawat adalah untuk membersihkan hati kita yang kotor. Lalu kita memperbanyak istighfar di dalam surat Al-Anfal ayat 33.
Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menghukum mereka sedangkan kamu wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah mungkin Allah menghukum mereka selama mereka masih mengucapkan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang kita baca setelah sholat, dengan ketulusan kita melaksanakan sholat zuhur pada siang hari ini, dengan keikhlasan dan kerelaan hati kita melangkahkan kaki dari tempat kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita berjumpa dengan orang-orang soleh, sebagaimana doa dari Nabi Yakub alaihi salam, Rabbi alhiqni bis salihin, Rabbi alhiqni bis salihin. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Kalau seorang nabi saja ingin berjumpa dengan orang soleh, apalagi kita yang derajatnya jauh di bawah Nabi Yakub alaihi salam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.